Hai teman-teman, selamat datang di episode kali ini. Kalian pasti tahu TikTok kan? Aplikasi yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Aplikasi video pendek yang lagi hits banget di Amerika Serikat. Setiap hari, jutaan orang menghabiskan waktu mereka di TikTok. Orang-orang di sana suka banget nonton dan bikin video joget, komedi lucu, dan berbagai konten kreatif lainnya. Mereka juga berbagi momen seru di TikTok, mulai dari tantangan viral hingga tips sehari-hari. Aplikasi ini meledak, terutama di kalangan anak muda, sampai jadi fenomena budaya yang tidak bisa diabaikan. Dengan lagu-lagu yang mudah diingat dan formatnya yang mudah digunakan, TikTok cepat naik daun dan jadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di Amerika. Tapi, TikTok bukan cuma soal hiburan loh. Banyak orang yang menggunakan platform ini untuk mengekspresikan diri mereka. TikTok juga jadi tempat untuk berkreasi dan terhubung dengan orang lain. Pengguna bisa menemukan komunitas yang sehobi, mulai dari masak, seni, musik, sampai komedi, dan membangun persahabatan yang erat. Nah, karena terasa seperti punya banyak teman, orang-orang jadi betah berlama-lama di TikTok. Mereka merasa terhubung dan selalu ada hal baru yang bisa ditemukan. Meskipun populer, masa depan TikTok di Amerika Serikat masih belum jelas nih. Ada kekhawatiran tentang keamanan aplikasi ini dan bagaimana data pengguna dikelola. Beberapa pejabat khawatir data pengguna bisa diakses oleh pemerintah Tiongkok, tempat perusahaan induk TikTok ByteDance berada. Kekhawatiran ini memicu seruan untuk penyelidikan dan tindakan potensial, termasuk kemungkinan pelarangan TikTok di Amerika Serikat. Perdebatannya berkisar pada privasi data dan keamanan nasional, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa TikTok berisiko bagi pengguna di Amerika. Situasi ini memicu diskusi tentang keseimbangan antara kebebasan online dan perlindungan informasi sensitif. Kemungkinan dihentikannya TikTok di Amerika Serikat bikin banyak orang bertanya-tanya apa akibatnya. Bagi jutaan pengguna, TikTok adalah sumber hiburan, koneksi, bahkan penghasilan. Pelarangan bisa berarti kehilangan akses ke kreator favorit, komunitas, dan platform tempat mereka berbagi kehidupan. Di luar pengguna individu, dampaknya pada budaya Amerika juga jadi perhatian. TikTok sudah mendarah daging dalam musik, komedi, dan tren internet, memengaruhi segalanya, mulai dari tarian gila hingga mode. Kehilangan TikTok bisa meninggalkan kekosongan di dunia digital, dan mengubah cara orang Amerika menikmati dan membuat konten. Bagian 4. Suara untuk kreator. Dampaknya pada bintang TikTok. Bagi banyak kreator konten, TikTok lebih dari sekadar aplikasi. Ini adalah platform untuk karier mereka. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat konten yang menarik dan menghibur, membangun pengikut setia yang terus mendukung mereka. Bintang TikTok telah mendapatkan banyak pengikut, menghasilkan uang melalui kerjasama merek dan sponsor. Kesuksesan mereka diukur dengan jumlah penonton, suka, dan komentar yang mereka terima setiap hari. Penghentian bisa berdampak signifikan pada mata pencaharian mereka, memaksa mereka membangun kembali penonton di platform lain. Ini bukan tugas yang mudah, karena setiap platform memiliki algoritma dan audiens yang berbeda. Ketidakpastian seputar masa depan TikTok telah menyebabkan kecemasan dan frustrasi di antara para kreator yang mengandalkan aplikasi ini untuk pendapatan dan keterlibatan. Mereka khawatir tentang bagaimana mereka akan mempertahankan penghasilan mereka dan tetap relevan di dunia digital yang terus berubah. Banyak yang menyatakan keprihatinan tentang kehilangan komunitas mereka dan potensi kemunduran finansial yang dapat ditimbulkan oleh larangan tersebut. Komunitas ini bukan hanya pengikut, tetapi juga teman dan pendukung yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Bagian 5. Pemerintah berbicara, pernyataan dan tanggapan resmi. Baik TikTok maupun pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan yang menanggapi situasi tersebut. TikTok telah berulang kali membantah membagikan data pengguna dengan pemerintah Tiongkok, menekankan komitmennya terhadap privasi dan keamanan pengguna. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah, termasuk menjajaki potensi penjualan ke perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat, di sisi lain, mempertahankan pendiriannya tentang masalah keamanan nasional, menekankan perlunya melindungi data warga Amerika. Para pejabat telah mengisyaratkan tindakan potensial,
termasuk kemungkinan larangan jika TikTok tidak memenuhi persyaratan keamanan tertentu. Bagian 6. Masa depan kesenangan, apa selanjutnya untuk TikTok di Amerika Serikat? Hari ini, tanggal 17 Januari 2025, masa depan TikTok di Amerika Serikat masih belum pasti. Meskipun aplikasi ini tetap populer dan banyak digunakan, ketidakpastian mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah terus menjadi bayang-bayang yang mengancam. Aplikasi ini terus beroperasi, tetapi kemungkinan larangan masih membayangi Chia. Pengguna dan pembuat konten merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, sementara perusahaan berusaha untuk menavigasi situasi yang rumit ini. Negosiasi antara TikTok dan pemerintah Amerika Serikat sedang berlangsung, tanpa kejelasan solusi. Kedua belah pihak berusaha mencari jalan tengah yang dapat diterima, tetapi proses ini tidak mudah dan penuh tantangan. Hasil dari situasi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masa depan media sosial dan keamanan data di Amerika Serikat. Bagaimana data pengguna dikelola dan dilindungi menjadi isu utama yang diperdebatkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan individu di era digital. Pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan yang dinikmati oleh pengguna. Dunia menyaksikan dengan saksama bagaimana ini terungkap dan apa artinya bagi masa depan TikTok dan platform media sosial lainnya. Keputusan yang diambil di Amerika Serikat dapat menjadi preseden bagi negara lain dalam menangani isu serupa. Bagian 7. Melampaui larangan, pelajaran yang dipetik dan lanskap digital yang berkembang. Terlepas dari hasilnya, situasi TikTok menyoroti semakin pentingnya privasi dan keamanan data di era digital. Ini menggarisbawahi perlunya transparansi dari perusahaan teknologi dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi data warganya. Situasi ini juga menunjukkan hubungan yang berkembang antara teknologi dan geopolitik. Seiring kemajuan teknologi dan menghubungkan dunia, pemerintah berupaya mengatasi tantangan keamanan data dan kepentingan nasional di ranah digital. Kisah TikTok menjadi pengingat bahwa dunia digital tidak kebal terhadap ketegangan dan kompleksitas dunia nyata.